Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Kita awali informasi kali ini dari kabar tersingkir di Europa League, Liverpool bakal total di EPL. Liverpool resmi tersingkir di ajang Liga Eropa. Pelatih Jurgen Klopp pun menegaskan inilah saatnya bagi timnya untuk mati-matian mengejar trofi Premier League di sisa musim ini. Pada Jumat 19 April dini hari, Liverpool bertandang ke markas Atalanta dalam laga leg kedua perempat final Liga Eropa. Liverpool membawa misi berat karena mereka kalah 0-3 di leg pertama. Liverpool memang berhasil menang 1-0 di kandang Atalanta berkat gol penalti Mohamed Salah. Namun mereka gagal lolos ke semifinal karena kalah agregat 1-3. Berbicara sesuai pertandingan, Klopp pun tak mau larut dalam kesedihan usai tersingkir dari Liga Eropa. Klopp ingin timnya memanfaatkan momen ini untuk mencurahkan fokus ke Premier League. Kami harus fokus ke Liga, dan itulah yang kami akan lakukan dari sekarang. Kami punya beberapa hari untuk pemulihan agar siap melawan Fulham. Akan jadi laga yang berbeda, tapi tricky, ujar Klopp dikutip Football Italia. Kini kami cuma punya satu kompetisi tersisa, dan kami akan habis-habisan di sana, tegas Jurgen Klopp. Bayer Leverkusen bikin sejarah baru di Eropa. Bayer Leverkusen menciptakan sejarah baru di Eropa setelah bermain imbang melawan West Ham di Liga Eropa 2023-2024. Mereka kini sudah tidak terkalahkan dalam 44 laga di seluruh kompetisi. Hasil imbang ini sudah cukup untuk meloloskan Leverkusen ke semifinal Liga Eropa. Mereka melaju ke fase 4 besar dengan kemenangan agregat 3-1. Hasil imbang melawan West Ham membuat Leverkusen mencatatkan rekor baru. The World Cup kini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka yang luar biasa musim ini. Leverkusen sekarang tidak terkalahkan dalam 44 laga di seluruh kompetisi dan menjadi tim pertama dari 5 besar Liga Eropa yang melakukannya. Ini melewati rekor 43 laga milik Juventus bersama Antonio Conte pada Mei 2011 hingga Mei 2012. Dalam perjalanan musim ini, Leverkusen mampu meraih kemenangan sebanyak 38 kali. Selebihnya, Granit Xhaka dan kolega mencatatkan hasil imbang 6 kali. Ruang ganti Barcelona memanas buntut kartu merah. Pemain bertahan Barcelona, Ronald Araujo, telah membalas kritikan dari rekan setimnya Ilkay Gundogan setelah mereka tersingkir dari ajang Liga Champions atas PSG. Setelah pertandingan, mantan bintang Manchester City Gundogan memberikan penilaian yang pedas dan kegagalan tim Barcelona dan pengambilan keputusan dilakukan oleh Araujo yang menyebabkan kartu merah. Sulit untuk mengatakannya, namun pada momen-momen krusial seperti ini, Anda harus yakin apakah Anda berhasil mendapatkan bola, ujar Gundogan. Saya tidak tahu apakah dia menyentuh bola atau tidak. Saya lebih memilih untuk kebobolan atau bahkan membiarkan 1 lawan 1. Saya tidak tahu apakah dia mendapatkan bola atau tidak, tetapi memberikan kesempatan kepada penjaga gawang untuk menghentikannya atau bahkan memberi mereka gol. Kehilangan satu pemain terlalu cepat akan membunuh Anda dalam permainan, kata Gundogan. Kata-kata Gundogan sangat brutal dan mengejutkan banyak pihak, dan Araujo tampak frustasi ketika diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Saya lebih suka menyimpan apa yang saya pikirkan untuk diri saya sendiri, ujar Araujo. Saya memiliki aturan dan nilai-nilai yang harus dihormati. Ditanya apakah dia merasa Gundogan telah melanggar aturan dan nilai-nilainya, Araujo dengan belak-belakan menambahkan, saya sudah menjawab pertanyaan itu. Saya tidak merasa bertanggung jawab, ujar Araujo mengenai kekalahan Barcelona. Disingkirkan AS Roma, Pioli akui Milan tak punya kualitas. Stefano Pioli mengakui bahwa AS Roma layak untuk mencapai babak semifinal Liga Eropa dan mengecam AC Milan yang tidak memiliki kualitas dan determinasi di kedua leg. Menurutnya, Rossoneri menelan pil pahit ketika bertandang ke markas Roma pada laga leg kedua babak perempat final Liga Eropa. Bermain di Stadion Olimpico pada Jumat 19 April dini hari, tim tamu kalah 2-1. Milan kalah di leg pertama dengan skor 1-0 melalui sundulan Gianluca Mancini
dan langsung membiarkan sang pemain bertahan mencetak gol lagi, yang kemudian disusul dengan gol dan salto dari Paulo Dybala yang membuat skor menjadi 3-0 secara agregat. Namun, tim asuhan Pioli tidak mampu mematahkan perlawanan tim yang bermain dengan 10 pemain selama 1 jam hingga sundulan Matteo Gabbia di menit ke-86 hanya mampu memperkecil agregat, sehingga target terakhir mereka untuk musim ini meraih trofi telah sirna. Kami meninggalkan turnamen ini dengan penyesalan. Roma menunjukkan kualitas dan determinasi yang lebih tinggi dalam 2 leg, jadi mereka layak untuk lolos, kata Pioli. Kami seharusnya bisa memanfaatkan fakta bahwa mereka bermain dengan 10 orang. Namun kami tidak memiliki kualitas atau determinasi untuk membalikan hasil seperti itu setelah tertinggal 2-0. Allahu Akbar, teriak pemain Real Madrid usai singkirkan City. Pemain belakang Real Madrid, Antonio Rudiger, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya usai mengalahkan tim kuat Manchester City di Liga Champions musim ini. Antonio Rudiger mengucapkan takbir Allahu Akbar sebagai ekspresi rasa syukurnya setelah Real Madrid lolos ke babak semifinal. Untuk diketahui, Real Madrid meraih tiket babak 4 besar setelah menang atas Manchester City pada leg kedua perempat final pada Rabu 17 April atau Kamis dini hari. Datang ke Etihad Stadium sebagai tamu, Los Blancos dipaksa bermain imbang 1-1 oleh The Citizen hingga 90 menit. Kemudian masih lanjut ke babak adu penalti. Pasukan Madrid lantas diselimuti euforia usai menaklukkan City. Sama seperti pemain El Real lainnya, Antonio Rudiger pun juga tampak bahagia. Bek timnas Jerman itu tak melupakan Tuhan di tengah sukacitanya. Rudiger berkata, Allahu Akbar, sambil menghadap kamera. Ungkapan tersebut berarti Allah Maha Besar. Rudiger merupakan salah satu potret pemain muslim yang taat. Saat bulan Ramadan lalu, dia tetap berpuasa meski sedang bertanding. Saya tidak makan atau minum apapun, saya menaati itu, ujar Rudiger. Wah, salut sekali Bang Rudiger ini, contoh yang patut kita tiru ya sebagai muslim. Thank you.